Haleluya, shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat hari ini. Mari bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, bahwasanya Tuhan itu baik dan selamanya baik. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, karunia-Mu. Karena Engkau Tuhan kami ada di tempat ini Bapa. Karena Engkau, kami masih ada untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami terkasih dimanapun berada. Tuhan, kami rindu memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari bersorak-sorai, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Hatiku percaya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, Engkau Tuhan kekuatanku. Bersama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota bersama-sama. Mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Haleluya, oh. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, sebab cinta-Mu pada kami. Bersama-sama yuk. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur, padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, sebab kasih setia-Mu takkan pergi dari kami ya Bapa. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita bangga memiliki Allah yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa,
Kami siap berjalan bersamamu Tuhan dalam musim-musim ini. Karena Tuhan adalah benteng hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau luar biasa. Engkau luar biasa bagi kami. Mari beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita, benteng hidupku. Oh. Hey. Bersama-sama ya. Jalan bersama, tak akan ku gentar. Tanganmu menopang, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan, berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab kau engkau besertaku, jaminan hidupku. Haleluya, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, takkan ku gentar. Oh, jalani kehidupan. Haleluya, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau beri kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, haleluya, Kau kekuatan kami Tuhan, Engkau juru selamat kami ya Bapa. Kami bersorak-sorai karena Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, bersama-sama katakan yo. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, Engkau jaminan hidup kami ya Tuhan. Hey. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan, jaminan hidup kita. Hey. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menentu, mungkin kita khilaf, seakan-akan Tuhan tidak pernah ada bersama-sama kita. Tapi percayalah, Bapa kita yang di surga selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari persiapkan hati kita menyembah Tuhan dan menyambut firman. Engkau ada bersamaku,
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-sama kita pujikan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Dengan hatimu katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar, ya Allah. Oh, anugerah-Mu besar, Yesus, Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Jesus. Kami tidak mau lepas dari kasih-Mu ya Tuhan. Kami rindu tetap ada bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami hidup karena hanya belas kasih-Mu ya Bapa. Kami hidup karena firman-Mu ya Bapa, yang menuntun kami. Pada hari ini, pimpin kami dengan firman-Mu. Pimpin kami dengan firman-Mu. Bapa yang di sorga, ini bejana-bejana-Mu ya Bapa, yang siap Engkau isi dengan firman-Mu. Engkau perbarui hidup kami. Engkau perbarui pola pikir kami. Agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sejalan dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, apa kabar? Saya percaya saudara tetap semangat, selalu bersyukur karena kita percaya Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa selalu menyertai kita. Tidak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Immanuel, Allah selalu beserta kita. Untuk firman Tuhan pada saat ini saya berikan judul berjuang sampai akhir. Sekali lagi, berjuang sampai akhir. Ayo kita katakan sama-sama 2, 3, berjuang sampai akhir. Hidup itu adalah perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Untuk menuju kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, maka diperlukan perjuangan yang keras. Bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Itu juga karena
perjuangan rakyat Indonesia yang tidak mengenal lelah dan menyerah. Untuk itu ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar untuk mencapai kemerdekaan bangsa ini. Bukan hanya harta, tapi juga nyawa. Saya percaya di setiap kota di Indonesia ini ada makam-makam para pahlawan. Mereka itu berjasa untuk kemerdekaan bangsa ini. Rakyat yang mau berkorban, meninggal dalam peperangan supaya merdeka bangsa ini. Dan kita sekarang tinggal menikmati kemerdekaan yang karena perjuangan mereka. Untuk itu saudaraku, kita juga harus tetap berjuang mengisi kemerdekaan bangsa ini. Dengan mendukung pemerintah, untuk mendukung pemerintah mensejahterakan rakyat. Yaitu pemerintah saat ini juga berjuang supaya ekonomi Indonesia boleh mengalami pertumbuhan. Juga pemerintah berjuang didukung oleh rakyat untuk bagaimana memberantas korupsi. Di mana KPK sudah ada, dibentuk banyak pejabat yang ketangkep karena mencuri uang rakyat. Tetapi toh masih banyak pejabat sampai saat ini juga menyalahgunakan jabatannya, kekuasaannya untuk mencuri uang rakyat. Karena ketamaan, karena keserakahan, sehingga mereka tanpa malu untuk mencuri uang rakyat. Dan saat ini juga pemerintah sungguh-sungguh berjuang tanpa mengenal lelah menghadapi pandemi COVID-19. Ayo kita sebagai rakyat Indonesia juga mendukung pemerintah untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Minimal berdoa sungguh-sungguh supaya pandemi ini segera berakhir. Juga kita melakukan bagian kita untuk disiplin prokes kesehatan. Apa yang pemerintah sudah anjurkan, pemerintah sudah memberikan saran-saran, anjuran, pola hidup dalam new normal saat ini. Untuk kita juga tetap lakukan dengan disiplin. Ayo kita harus hidup dengan menjaga diri melalui prokes kesehatan. Di samping pasti kita juga berdoa sungguh-sungguh. Tapi juga kita melakukan bagian yang harus kita lakukan sebagai bentuk kita menjaga diri. Yaitu protokol kesehatan. Dengan jaga jarak, pakai masker, sering mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan sebagainya. Orang-orang yang sukses adalah orang yang tidak kenal putus asa, pantang menyerah, selalu berjuang sampai cita-cita terwujud dan bersedia membayar harganya. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan juga diperlukan perjuangan, yaitu harus berjuang untuk terus hidup dalam iman, harap dan kasih kepada Allah. Dan itu seumur hidup kita. Melakukan firman Tuhan, menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Tuhan. Dalam hal perjuangan ini tidak bisa kita mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam perjuangan kita untuk menjaga iman kita tetap teguh, untuk hidup seperti yang Tuhan mau, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Kita harus mengandalkan pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Mari kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 10. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia.
terutama mereka yang percaya. Ayat 10 saya ulangin untuk saudara. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang. Paulus menasihati kita saat ini, mengingatkan kita untuk terus berjuang, menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup, juru selamat manusia. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yudas pasal 1 ayat 3. Yudas pasal 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Yudas, saudara tiri daripada Yesus, juga mengingatkan kita pada saat ini untuk terus berjuang. Kita tetap berjuang untuk apa? Mempertahankan iman. Haleluya. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Kita baca dengan suara keras. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Bagaimana ayat ini juga terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita terus berjuang memelihara iman dan kita akhirnya mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis akhir. Finish well. Haleluya. Ya, hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti yaitu mati. Meninggal. Tapi saat waktunya tiba untuk saya dan saudara, biarlah ayat ini sungguh terjadi dalam diri kita. Yaitu, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dan itu perlu perjuangan kita semua. Nah, dalam perjuangan ini, perjuangan supaya kita tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam iman, harap dan kasih kepada Tuhan. Maka kita harus mengalahkan musuh-musuh yang terus menyerang kita. Musuh baik eksternal maupun internal. Siapakah musuh kita? Yang harus kita taklukkan. Yang harus kita kalahkan. Sehingga kita adalah umat pemenang. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa yang menang, dia akan makan buah kehidupan. Haleluya. Musuh kita siapa? Orang tua, mertua, mantu, atau saudara kita di gereja, atau siapapun. Oh bukan. Musuh kita yang pertama, iblis. Katakan sama-sama, iblis. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri itu siapa? Iblis. Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia datang ingin menyiksa manusia. Dia datang ingin membinasakan manusia. Dia datang ingin menyiksa manusia. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jelas, kita diingatkan lagi, musuh kita bukan manusia secara daging. Musuh kita yang harus kita kalahkan, yang harus kita taklukkan, yaitu roh-roh jahat di udara. Iblis datang hanya untuk menyengsarakan manusia, menipu manusia, dan kita harus bisa menang atas tipu daya iblis ini. Lukas pasal 9 ayat 38. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya." Ada seorang bapak datang kepada Yesus membawa anaknya satu-satunya yang sejak kecil sudah dikerasuk roh jahat, dan roh jahat itu terus menyiksa dia. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Roh jahat selalu ingin menyiksa manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita diperdaya oleh tipu daya iblis. Kalau ada persoalan masalah apapun, larilah kepada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan teman atau siapapun yang mengajak saudara untuk mencari pertolongan ke paranormal, ke dukun-dukun. Jangan. Jangan, sekali lagi jangan. Jangan mengandalkan kuasa roh jahat. Hanya satu jawaban untuk setiap persoalan kita. Tuhan Yesus saja namanya. Apa perintah Tuhan untuk saya dan saudara? Di Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Apa yang Tuhan inginkan untuk saudara-saudara? Kita punya penundukan penuh kepada Allah kita, pada Tuhan kita. Kita melakukan firman Tuhan, kita suka berdoa, kita memiliki hubungan yang intim, yang indah dengan Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara untuk mengusir setan. Kalau kita tunduk kepada Allah, kita lawan iblis, iblis lari. Jangan terbalik, kita yang lari, tidak, iblis yang lari. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ia akan mengusir setan-setan demi namaku. Ada kesaksian tentang 70 murid yang diutus Tuhan. Mari kita baca Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Amin.
Ayat 19, sesungguhnya aku Yesus Tuhanmu telah memberikan kuasa kepada kamu. Demikian juga kita yang percaya. Yohanes pasal 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ada kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk menaklukkan setan-setan, mengalahkan iblis. Karena iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Musuh yang pertama adalah iblis. Musuh yang kedua yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Ini yang musuh yang paling berat, saudaraku. Karena ada di dalam diri kita. Ya, keinginan daging dan keinginan mata. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keakuan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Keinginan daging ini musuh yang terberat karena ada dalam diri kita. Nah, kita juga harus taklukkan keinginan daging ini yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Yang tidak sesuai dengan firman Allah. Apa sih perbuatan-perbuatan daging itu? Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Ya, saya tekankan lagi, iri hati. Perselisihan, pertengkaran, amarah, kepentingan diri sendiri, artinya egois, hanya memikirkan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya ini heran. Pandemi COVID-19 sudah 16 bulan sejak Maret 2020. Dan saya sih tetap memiliki pandangan kenapa pandemi COVID ini diizinkan Allah melanda dunia global. Bukan hanya Indonesia saja. Jutaan yang sudah meninggal. Di Indonesia sudah 90.000 yang meninggal. 3.300.000 yang terpapar. Yang meninggal 90.000 lebih. Kalau dunia, wah puluhan juta yang terpapar positif COVID. Dan berdampak untuk ekonomi bangsa, negara yang mengalami penurunan yang luar biasa. Kalau pandangan saya, kenapa pandemi COVID-19 diizinkan? Saya percaya tetap semua seizin Tuhan. Supaya manusia bertobat. Supaya manusia datang kepada Tuhan. Tetapi kita lihat, ternyata tidak demikian. Banyak manusia yang masih hidup menurut keinginan daging. Mabuk, melakukan kejahatan, pencurian, masih terjadi perampokan, perjinahan. Dan juga ada dosa yang gak terasa, kesombongan, egois. Seharusnya pandemi COVID-19 mengingatkan manusia untuk hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Melalui pandemi ini, sepertinya begitu mudah orang itu meninggal. Banyak orang-orang yang kita kenal tiba-tiba sudah meninggal karena COVID. Tetangga kita, mungkin keluarga kita. Maka seharusnya setiap orang boleh menanyakan diri sendiri,
Kalau aku kena COVID, kemudian aku mati. Aku kemana? Roh jiwaku kemana? Karena aku percaya ada neraka, ada surga. Apakah aku masuk surga? Apakah aku pasti masuk surga? Kalau aku tidak pasti masuk surga, berarti bisa kemungkinan aku masuk neraka. Dan itu berarti penderitaan selama-lamanya. Penderitaan yang tidak terbayangkan. Penyiksaan yang tidak terbayangkan. Kekal selama-lamanya menderita di tengah api. Karena disiksa siang dan malam. Dibakar, api menyala-nyala, tidak pernah padam. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Hidup di dalam daging, Tuhan tidak berkenan. Dan jelas firman Tuhan katakan tadi, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Anak-anak Tuhan, ayo engkau berjuang untuk hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup seperti yang Tuhan mau. Berjuang memelihara iman, tetap mempercayai Tuhan. Apapun yang terjadi, Yesus baik, rencana Tuhan baik. Aku terus ingin menyenangkan Tuhan, ingin memuliakan Tuhan. Aku hidup untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaimana kita dapat terus berjuang dengan penuh semangat sampai akhir? Yang pertama, mengarahkan mata kita pada Tuhan Yesus. Mengarahkan mata pandangan kita hanya pada Yesus Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 2 sampai 4 yang berbunyi demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ayat 3, kita akan baca sama-sama dengan suara keras. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Supaya kita ini tidak menjadi lemah dan putus asa dalam menghadapi tantangan, kesulitan saat ini atau yang akan datang. Bagaimana caranya? Firman Tuhan sudah kasih kunci rahasianya. Yaitu kalau mata rohani kita, mata iman kita, kita tertuju kepada Yesus. Yesus yang tidak berdosa, rela mengalami aniaya, darahnya terjujur, mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Kita dalam pengiringan pada Tuhan belum sampai mencucurkan darah. Ayo pandang salib Tuhan, pandang Yesus. Percayalah, dialah Allah sumber kekuatan bagi kita. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Bagaimana kita dapat berjuang dengan penuh semangat sampai akhir. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ayat ini berulang kali sudah saya sampaikan. Dan saudara sudah mendengar ayat ini sudah puluhan kali, ratusan kali. Tapi apakah saudara mengalami kuasa firman Tuhan ini? Apakah saudara sudah mulai putus asa? Sudah mulai lemah dalam menghadapi persoalan masalah yang kau hadapi saat ini?
Kalau engkau sudah mulai putus asa, engkau sudah mulai lemah, itu berarti engkau tidak bergantung penuh pada Tuhan. Saya juga sudah memberikan kunci kepada saudara. Saat saudara mengalami masalah, apapun masalah itu, apapun tantangan yang saudara hadapi, baca ayat ini. Katamu kita ganti ku, kamu kita ganti aku. Contoh, pencobaan-pencobaan yang aku alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan aku dicobai melampaui kekuatanku. Pada waktu aku dicobai, ia akan memberikan kepadaku jalan keluar sehingga aku dapat menanggungnya. Amin. Perkatakan firman Tuhan ini. Dan percayai 100% engkau akan mengalami kuasa firman Tuhan. Aku dapat jalan keluar yang dari Tuhan. Dan aku dapat menanggung masalah yang aku hadapi saat ini. Masalah yang aku hadapi ini biasa. Itulah firman Tuhan. Apa yang aku hadapi saat ini? Tantangan masalah biasa saja. Aku dapat jalan keluar dari Tuhan. Aku dapat menanggungnya. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Siapa yang memberikan kekuatan? Tuhan. Tuhan tidak pernah janji setiap orang mengasihi Tuhan, yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada masalah. Tidak ada janji Tuhan bahwa kita bebas dari masalah. Yang Tuhan berikan kita janji, yaitu penyertaan dan kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Percaya saudara kuat, saudara bisa melewati masalah demi masalah bersama Tuhan. Kita melakukan perkara yang besar. Haleluya, amin. Yang ketiga, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana kita bisa berjuang sampai akhir dan kita muncul sebagai pemenang yang ketika percayai Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 6. Baca dengan suara yang keras. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Saya garis bawahi di Ibrani 13:5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, tidak pernah membiarkan engkau bergumul sendiri. Tidak pernah meninggalkan engkau. Tak sedikit pun Tuhan Yesus meninggalkan kita. Haleluya. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Berkata demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Haleluya. Kesaksian kehidupan Paulus. Penderitaan yang dia alami. Apa yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang dialami Paulus. Dan Paulus bersaksi. Dalam segala hal kami ditindas. Namun tidak terjepit. Kami habis akal. Namun tidak putus asa. Saudara sudah habis akal? Menghadapi persoalan saudara? Sepertinya tidak ada jalan keluar.
Saya katakan saat ini, jangan putus asa. Tuhan sanggup melakukan mujizat bagi engkau. Bagianmu mengucap syukur, bagianmu terus mengandalkan Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup menolong engkau. Pertahankan imanmu, kuatkan hatimu, tetap teguh dalam pengharapan, bersukacita dalam pengharapan, tetap sabar dalam kesesakan, dan tetaplah berdoa dengan tekun. Mujizat masih ada. Yang keempat, percayai Tuhan. Dia memberikan ketenangan. Engkau percaya sungguh-sungguh engkau menyerahkan persoalan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan ketenangan kepada saudara. Kepada kita semua. Matius 11 ayat 28 sampai 29 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa yang sekarang dicari manusia? Ketenangan. Kedamaian. Di situasi yang sulit saat ini, mari saudara, ada janji Tuhan untuk kita semua. Ketenangan, kedamaian yang datangnya dari Tuhan. Orang yang kaya raya, duitnya berlimpah, kekayaannya berlimpah. Saat menghadapi kondisi yang sulit, mungkin dia menghadapi badai COVID. Dia sendiri kena COVID. Dan sudah mulai sesak, mulai gelisah, mulai ketakutan. Tidak ada ketenangan. Dan janji Tuhan untuk kita, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, semua yang alami kesesakan. Ayo datang kepadaku, aku akan memberikan ketenangan, kedamaian, kelegaan. Haleluya. Bukankah ini yang dicari manusia saat ini? Itu yang tidak didapat dari materi, dari uang. Enggak. Ketenangan, kedamaian, kelegaan hanya di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Jadi kuncinya, percaya segenap hati kepada Tuhan. Orang yang mempercayai Tuhan dengan segenap hati, sesulit apapun keadaannya, tetap ada ketenangan, tetap ada damai sejahtera. Haleluya. Yang kelima, bagaimana supaya kita bisa berjuang sampai akhir dan mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang kelima, tetap setia beribadah. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya temukan justru dalam kondisi pandemik ini, banyak orang sudah tidak lagi semangat untuk beribadah. Engkau jauh dari Tuhan, malah keadaanmu akan semakin memburuk. Justru dalam kondisi saat ini, marilah kita semakin dekat kepada Tuhan. Beribadah dengan giat, beribadah dengan sungguh-sungguh. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jangan karena COVID membuat engkau ketakutan dan tidak lagi beribadah. Ayo, tetap giatlah beribadah. Dan kalau beribadah di gereja secara onsite, percayalah, gereja juga sudah mempersiapkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan protokol kesehatan yang ketat. Firman Tuhan katakan,
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Sekali lagi, dari pertemuan ibadah kita. Tetap setia beribadah. Yang keenam, yang terakhir, bagaimana kita bisa berjuang sampai akhir. Tetap semangat melayani Tuhan. Yang keenam, tetap semangat melayani Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan percayalah di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Dalam kita melayani Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Giatlah selalu. Setia melayani Tuhan. Bila kita memiliki moto, apapun yang terjadi, sekali melayani, tetap melayani. Karena bagiku melayani adalah suatu kehormatan dan bukan beban. Saya sampaikan, kehidupan kita, pengiringan kita pada Tuhan saat ini dibandingkan dengan jemaat mula-mula, tidak ada apa-apanya. Jemaat mula-mula karena imannya kepada Tuhan Yesus, mereka banyak mengalami aniaya, hartanya dirampas, rumahnya dirampas, dikejar-kejar, dimasukkan penjara, dibunuh. Kita tidak sampai seperti itu. Dan mereka tetap kuat imannya. Mereka tidak menyangkal Tuhan. Walaupun mereka menderita, walaupun mereka akhirnya mati, dibunuh, dianiaya, dibakar hidup-hidup. Dimakan singa, dijadikan tontonan. Iman mereka tetap teguh. Aku tutup mata di bumi, buka mata sudah di surga. Jangan hanya karena COVID, engkau sudah tidak lagi semangat melayani Tuhan dan beribadah. Imanmu diuji oleh Tuhan. Haleluya. Percayalah, sumber pertolongan kita, sumber perlindungan kita, sumber berkat kita adalah di dalam Tuhan Yesus. Hidup mati kita di tangan Tuhan Yesus. Saya sudah kena COVID, istri saya sudah kena COVID, paru-paru saya sudah flek-flek putih. Tapi saya sembuh normal kembali karena Tuhan telah menyembuhkan saya. Percayalah, kalau belum waktunya kita mati, kalau tugas belum selesai, kita tetap akan hidup, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus berkarya bagi kerajaan Allah. Jangan engkau dikuasai ketakutan. Percayalah, roh yang ada dalam diri kita lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila firman Tuhan yang sudah kita dengar, sungguh menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, ya dan amin. Alami kuasa firman Tuhan. Berjuang sampai akhir. Mempertahankan iman. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali mengandalkan Tuhan tetap mengandalkan Tuhan. Aku mau mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Aku mau finish well. Puji Tuhan, kita akan mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Siapkan hati saudara. Kalau ada sesuatu dalam diri saudara melakukan hal-hal yang tidak berkenan, minta ampun di hadapan Tuhan sebelum engkau memakan roti dan minum cawan anggur ini. Yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Karena salibmu.
Ajaranmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena karat salib-Mu hidup, karat salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Baik, mari kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur. Kasih-Mu nyata dan ajaib. Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang tak pernah tinggalkan kami. Ajaib kasih-Mu. Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan bagi kami, Yesus Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Engkau yang kami sembah. Engkau yang kami agungkan dalam hidup kami.
Engkau yang kami tinggikan. Kami mau hidup kami menyenangkan-Mu. Hidup kami menjadi berkat. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ajaib kasih-Mu, ajaib anugerah-Mu. Engkaulah Allah perlindungan kami. Hidup kami di dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami mau hidup kami memuliakan Engkau. Kami mau setia kepada Tuhan Yesus, melayani Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. La 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 di la la pa 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 di la 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 ma Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk belas kasihan-Mu, panjang sabar-Mu kepada kami. Kalau kami saat ini berikan kesehatan, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hidup bernafas, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup dalam kebenaran-Mu, hidup memuliakan Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk hidup dalam firman Tuhan, dalam kebenaran. Roh Kudus tolong. Terima kasih semua jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan, mengikuti ibadah ini. Tuhan, hamba mohon pertolongan-Mu, mohon berkat-Mu untuk mereka semua. Kekuatan yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya akan putarkan video kesaksian dari Bapak Yohanes. Memang sudah pernah dia bersaksi dan saya sampaikan di ibadah doa malam. Tapi perlu saya putarkan lagi dalam ibadah umum pada saat ini supaya saudara kembali disegarkan. Bahwa mujizat masih ada. Hidup kita di tangan Tuhan. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Biarlah kesaksian ini menjadi kekuatan bagi saudara. Mari kita lihat. Shalom jemaat terkasih GBI Family Blessing. Perkenalkan, nama saya Yohanes. Saya adalah penyintas COVID-19. Pada bulan Oktober 2020, tepatnya pada tanggal 29, saya terkena COVID-19 dan dirawat di Rumah Sakit Surabaya Barat. Setelah mendapatkan swab dan hasilnya positif. Dan ketika saya diperiksa total di rumah sakit, dan paru-paru saya mengalami flek, yaitu putih semua warnanya. Di rumah sakit tersebut saya mengalami sesak nafas, pusing, panas hingga 39 derajat Celcius, demam berkepanjangan, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan satu lagi, saturasi oksigen saya berkurang di bawah standar. Karena standarnya adalah 95 sampai 100. Saya tidak bisa makan, jadi saya hanya makan bubur. Dan begitu hebat, saya tidak bisa makan karena muntah hasilnya. Dan ketika di rumah sakit, saya melihat begitu banyak penderita COVID-19, terutama di ruangan observasi. Karena saya ada di ruangan observasi. Ruangan observasi adalah tempat pasien-pasien parah, terutama COVID. Saya menyaksikan begitu banyak orang-orang yang meninggal, pasien-pasien meninggal. 2-3 hari mereka meninggal dunia. Tidak pernah kosong ruangan itu, penuh. Saya merasa tidak kuat karena kondisi saya dan juga situasi rumah sakit. Akhirnya saya juga hampir menyerah karena sakit saya, dan saya juga pernah mengalami yang namanya hampir mati. Saya juga pernah karena sudah menyerah. Bapak Gembala, istri, saya kabari, saya titip semua jika saya tidak ada. Tapi
Bapak Gembala juga memberikan kekuatan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 bahwa bilur-bilur Tuhan itu yang akan menyembuhkan kita. Saudara, tidak semua orang menyangka bahwa di rumah sakit itu enak atau bagaimana. Saya katakan tidak enak. Karena perawatan di sana tidak 24 jam. Setelah kita dirawat, semua perawat pun masuk. Dan kita kembali bertemu dengan perawat 3 jam kemudian. Dan banyak dari situ orang-orang yang mengalami kematian. Saya sendiri berkenalan dengan seorang pasien berumur 28 tahun, seorang wanita. Saya bertegur sapa dan ternyata malamnya dia meninggal karena sesak nafas yang hebat. Pertanyaannya adalah, apakah saya berdoa pada Tuhan waktu itu? Iya, saya berdoa pada Tuhan waktu itu, minta mukjizat kesembuhan. Tapi nyatanya, rasanya Tuhan tidak menjawab doa saya pada waktu itu. Saya malah mengalami demam hebat luar biasa. Siang dan malam saya mengalami demam hebat. Saya berteriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi Tuhan tidak menolong. Saya hampir menyerah. Dan memang doa saya tidak berdoa untuk minta kesembuhan lagi. Ya, tapi saya doa penyerahan diri. Saya menyerahkan diri, saya minta pertobatan, saya menyerahkan diri Tuhan. Jikalau Tuhan mengambil nyawa saya hari ini, saya siap. Saya mengalami itu, saudara. Kemudian hari demi hari, selama 19 hari saya dirawat di rumah sakit. Akhirnya saya diperbolehkan pulang. Meskipun kondisi saya pada waktu itu belum sehat benar. Ketika saya pulang melalui lift di rumah sakit dan diantar oleh salah satu perawat itu bilang, Bapak ini bisa menjadi cerita. Dari kritis menjadi bisa pulang. Biasanya dari kritis meninggal. Dari situ saya merenungkan, oh ternyata mukjizat itu bukan hanya ketika doa kita dijawab pada saat itu, tetapi penyertaan Tuhan sampai pada akhirnya itu pun mukjizat. Saya membagikan kesaksian ini agar kita tetap percaya pada Tuhan bahwa mukjizat itu tetap ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengalami COVID-19 karena saya teledor. Memang pakai masker, tetapi tidak secara benar. Masker sering saya turunkan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari gunakan masker dengan benar. Dan jangan lupa berdoa dan jangan lupa selalu minta pertolongan Tuhan. Demikian kesaksian saya, akan menjadi berkat bagi kita semua dan salam sehat. Saya percaya saudara semua diberkati, baik melalui firman Tuhan maupun kesaksian. Baik, kita akan akhiri ibadah ini dengan doa syafaat. Tuhan Yesus, terpujilah namamu, ajaib kasih-Mu, ajaib anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Hamba percaya semua jemaat dikasih Tuhan, semua jemaat disayang Tuhan, semua jemaat diberkati Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. Apapun persoalan mereka hadapi, Engkaulah jawaban untuk setiap persoalan mereka Tuhan. Engkaulah jawaban yang sempurna untuk setiap persoalan manusia. Mukjizat masih ada sampai detik ini bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus saja. Rancangan-Mu yang terbaik yang tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami saat ini juga berdoa untuk bangsa negara kami. Belas kasihan Allah tercurah untuk Indonesia. Kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah bangsa kami. Kiranya boleh terjadi hujan pertobatan dan keselamatan melanda Indonesia. Desa-desa, kota-kota, bahkan sampai di pedalaman boleh mengalami lawatan Tuhan. Mereka boleh banyak datang kepada Tuhan, bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan juga selamatkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya pandemi ini boleh segera berakhir. Penularan boleh berakhir. Sehingga Indonesia menjadi son hijau di setiap wilayah. Demikian juga Surabaya diberkati Tuhan. Surabaya di setiap wilayah menjadi son hijau. Selamatkan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Bila ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi bangsa ini boleh juga terjaga. Dan tahun ini boleh mengalami pertumbuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami minta belas kasih, berkati pemerintahan kami, tolong pemerintahan kami, tolong Bapak Presiden kami, supaya Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi juga diberikan kekuatan, perlindungan, dan kemampuan dari Tuhan untuk bisa mengatasi persoalan bangsa ini.
Berkati Bapak Presiden kami, berkati semua pembantu Presiden, supaya mereka juga dengan jujur, takut akan Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan mereka bisa bekerja dan mengatasi persoalan bangsa ini. Tolong Bapak Erik Wali Kota kami, tolong Bu Kofifa Gubernur kami, Tuhan berikan keberhasilan untuk mereka. Terima kasih tim medis, Satgas Covid, para tenaga kesehatan, dan semuanya yang bekerja bersama-sama untuk mengatasi kondisi COVID-19 di lapangan, kiranya mereka semua juga dalam perlindungan Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu, minta kekuatan dari Tuhan untuk mereka. Terpujilah nama Tuhan. Bila dalam kondisi seperti ini, saat ini, semua anak Tuhan bersinar terang, semua gereja bersinar terang menjadi berkat. Tolonglah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Baik jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara semua dikasihi Tuhan, disayang Tuhan, dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.